dipotong aja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya kami di sini akan mengekspor tempat wisata di kawasan Selo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sabila dengan NIM 236151051 dan rekan saya Eriska Yutasari dengan NIM 236151069. Saya Johanni Aprilia Maharani dengan NIM 236151044. Oke, mari kita lanjutkan dengan wawancara. Simpang Pakubuwono 6 terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Nah, di dalamnya itu terdapat sejarah-sejarahnya mengenai Pakubuwono 6 yang berada di Dukuh Ngaglik, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita tanyakan kepada orang setempat. Selamat mendengarkan. Sing bengkak itu terus di Paripro, terus mereka ketelah Goroco. Nek rine niku dalem ora ngerti gua niku gua napa mboten ngerti. Ini kok terus dalalah sak ngertos iku lho. Niki terus ketelah ndang Bargis Medi Sinuwun ping 6 Pakubuwono ping 6 niku terus dalem dinalake Goroco. Pakubuwono ping 6 niku lenggah enten pesanggrahan Bukit Indramarta pertama mriki. Bukit Indramarta, pesanggrahan Bukit Indramarta, nek Paras niku Pradi Mantara. Dan enten gambak-gambak. Ini wilayah Surakarta Diningrat. Nah, itu tadilah penjelasan dari warga sekitar atau sesepuhnya warga di daerah tersebut mengenai sejarahnya Pakubuwono 6 dan Gua Raja. Baik, saat ini kita akan menanyakan kepada wisatawan yang berkunjung ya guys ya. Silahkan menyimak. Mengenai itu Simpang Pakubuwono 6, menurut Anda itu bagaimana ya? Bagus sih Mbak, setelah direnovasi ya. Nah, kawasannya jadi luas, kemudian bersih, kemudian lebih tertata. Setelah itu kita akan menanyakan kepada para pedagang setempat mengenai pengaruh Pakubuwono 6. Bagi masyarakat. Kalau itu wisata hanya yang datang di sini. Terus apa ya? Kan ada homestay juga, jadi penginap-penginap banyak. Terus kalau yang ada patung Pakubuwononya itu, warung-warung di sini bisa ramai. Bisa rakyatnya itu bisa tambah masukan buat kegiatan. Perkembangan dari wisata alhamdulillah ya bagus. Banyak pendatang yang main di sini ya, jajan-jajan. Terus pedagangnya juga tambah banyak. Oke. Ya, sama. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan ke juru kunci untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi nih guys. Izin mewawancarai Bapak mengenai Simpang Pakubuwono 6. Ya. Sejarahnya juga. Ini kalau sejarah PB6 atau Pakubuwono 6 itu awal-awalnya itu kan kalau tahunnya saya lupa, cuman awal-awalnya itu dia sampai dalam Kang Sino Pakubuwono 6 kan bikin gua rojo. Gua itu untuk menepi atau yang namanya meditasi, ya tempat untuk meditasi. Nah, sekaligus untuk mengadakan pertemuan gerilya dengan Pangeran Diponegoro. Jadi istilahnya itu koordinasi antara PB6 Simpang Pakubuwono 6 sama Pangeran Diponegoro untuk membentuk
suatu prajurit yang melawan Belanda. Jadi untuk mengusir Belanda, akhirnya antara Sinuwun pimpinan sama pimpinan Diponegoro bikin prajurit atau dinamakan relawan bisa perang gerilya untuk membentuk gerilya, istilahnya bersembunyi bersembunyi untuk mengusir Borojo Belanda. Makanya di depan Borojo waktu itu yaitu untuk pengumuman biar tidak diketahui oleh masyarakat umum atau Belanda. Awal mulanya gitu. Setelah itu terus Sinuwun Pakubono VI bikin sanggaran dinamakan Bukit Nindromarto. Bikin sanggaran ya itu di tanah Makassar itu agak atas sedikit itu bikin sanggaran. Jadi sewaktu Sinuwun tegak ke sini itu untuk istirahat itu bikin sanggaran dinamakan sanggaran Bukit Nindromarto. Nah kalau Paras daerah Cepogo itu ada itu ya sanggaran Pracimoharjo itu yang bikin sanggaran Sinuwun 10 kalau Paras, tapi kalau sini oke. Nah setelah itu menyebutnya tes kedua perang Belanda kedua itu kan 49. Jadi istilahnya itu loh, serangan 1 Maret atau 11 Maret ya, Jogja untuk Jogja Bali dulu itu kan 1 Maret atau 11 Maret itu Jogja kembali. Jadi itu namanya les kedua. Nah akhirnya berhubung perang kedua itu les kedua itu akhirnya sanggaran itu dibunyamus atau dibakar lah. Yang bakar malah tentara Indonesia. Itu yang membakar, yang menyangskan sanggaran Nindromarto itu malah tentara Indonesia sendiri. Ya karena apa? Kalau tidak dibakar atau tidak dibunyamuskan, nanti ada serangan Belanda itu. Nah, nanti di istilahnya itu biar tidak diduduki Belanda. Nanti kalau tidak dibunyamuskan nanti untuk jadi markas Belanda. Mungkin masyarakat sekitar sini kan kalau nanti diduduki Belanda kan masyarakat kan tidak karuan gitu. Makanya sanggaran itu dibunyamuskan oleh tentara Indonesia sendiri biar tidak diduduki Belanda untuk markas Belanda. Nah, akhirnya setelah itu perang sampai selesai, Indonesia merdeka tetap merdeka. Akhirnya tanah tersebut di lokasi Bukit Nindromarto ini terus diminta warga masyarakat sekitar untuk garapan. Istilahnya garapan itu tidak diminta 100% enggak, cuman diminta untuk digarap warga masyarakat. Akhirnya diperbolehkan dari keraton, cuman tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh disilakan. Yang penting masyarakat hanya ngupeni atau garapan. Nah sebelum kemerdekaan itu memang itu tanah sekitar sanggaran itu sudah ada perkebunan antara lain yaitu perkebunan sayuran, bunga-bungaan. Nah, itu tiap hari Kamis pagi abdi dalem yang ngupeni ikut merawat sanggaran tersebut tiap hari Kamis itu metik sayuran, metik bunga-bungaan, terus diaturkan ke Keraton Surakarta. Nah waktu itu jalan kaki. Jadi Solo itu jalan kaki, pulang pergi jalan kaki. Karena waktu itu belum ada kendaraan dan lain sebagainya. Makanya tindak lanjut yang saya sebutkan tadi, makanya setelah dibunyamuskan
pesanggeran dibunyikan tentara Indonesia, akhirnya ya abdi dalam yang tiap minggu atau tiap minggu sekali, satu minggu sekali pas hari Kamis itu yang kebetulan dipercaya dari keraton untuk memetik sayur, memetik bunga diaturkan ke keraton. Akhirnya penggarap tanah tersebut yaitu abdi dalam yang waktunya itu berjuang untuk ngabdi keraton Surakarta. Itu sejarah awal-awal mulanya itu. Nah akhirnya lama-kelamaan sampai mungkin sekitar tahun 2020 ini ya, ini kan dibangun dari pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, dibikin bangunan semacam ini yang dinamakan dengan Simpang BD, Simpang Pakubono 6. Itu gejalanya itu. Nah makanya setelah dibikin bangunan dari pemerintah Kabupaten Boyolali, saya selaku pengurus Pokoso yang abdi dalam dari keraton yang untuk mengawasi tanah tersebut di Bukit Indramayu ini, sekaligus untuk merawat atau diserai untuk mengelola Simpang BD. Di awal mulanya gitu. Terus mengenai masalah perjuangan pimpinan itu mungkin memang kalau di sini banyak petilasan yang ya motifnya itu masih disakralkan untuk masalah dan ke masyarakat sekitar. Misal itu ada di Cukup Kritis, Kelurahan di Salincau itu ya ada namanya Lemop itu untuk istirahat pun disakralkan dari masyarakat. Sejarah Simpang BD atau Sinuwun Pakubono 6. Nah kerjasamanya antara Sinuwun Pakubono 6 sampai dengan Pangeran Diponegoro itu akhirnya ya ada perpisahan karena Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda. Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda akhirnya kan dibuang ke Ambon. Sejarahnya begitu Pangeran Diponegoro. Itu karena berkaitan antara Pangeran Diponegoro sama Sinuwun Pakubono 6 itu ada masih berkaitan famili, sama-sama mengusir penjajah atau mengusir Belanda. Kemudian kalau di daerah selain ini ada Simpang BD itu ya memang itu tanahnya dari keraton yang waktu itu yang bikin atau sangdan Sinuwun Pakubono 6. Mungkin bisa di sejarah semacam itu untuk bisa dikenang sampai anak cucu besok, generasi yang akan datang, masuk adik-adik semua jangan sampai lupa sama sejarah. Karena dengan adanya kita semua itu jerih payah orang tua dulu, nenek moyang kita yang berjuang untuk merebut tanah bumi kelahiran kita semua, itu jerih payah orang tua kita yang nenek moyang kita. Makanya maksud saya kurang lebih jangan sampai melupakan sejarah dari nenek moyang kita yang kita nikmati sekarang. Kita hanya tinggal menikmati atau merawat, meneruskan perjuangan kita dan sebagainya. Tinggal merawat, tinggal mengubahnya, makanya jangan sampai lupa. Apalagi nanti yang perlu kita bantu. Sama mengenai tradisi yang masih dijalankan sekarang. Nah, kebetulan masalah tradisi di lingkungan sini memang kebanyakan itu tradisi itu memang masih banyak kalau di perkampungan. Misalnya kalau di pantai, di laut itu kan namanya ada sedak laut, ya tak? Kalau mungkin di persawahan itu ada namanya sedak bumi. Kalau di sini ya dinamakan sedak bumi, tapi ada juga yang di sini berhubung daerah Selo, ini kecamatan Selo itu bukan Selo tapi Selo itu di sela-sela antara Gunung Merapi sama Merbabu. Itu namanya di kecamatan Selo itu di sela-sela Merapi dan Merbabu. Ini ada semacam tradisi atau ritual dinamakan sedekah gunung. Nah sekalian sedekah gunung, sedekah bumi itu masih melekat untuk masyarakat kita semua. Contohnya kalau bulan Suro itu ada ritual sedekah gunung khusus masyarakat hampir satu kecamatan Selo mayoritas mengadakan yang namanya selamatan untuk gunung. Itu kebetulan ada yang bulan Suro, ada yang bulan Rejo, ada yang bulan Wah itu ada. Tapi itu tidak ditinggal. Itu namanya sedekah gunung.
Terus ada kebetulan yang namanya sedekah bumi, sedekah kampung. Sedekah kampung itu ada yang dijatuhkan pada bulan Safar, ada yang Rejab, ada yang Bodo Mulut semacam bulan ini, ada yang pas mulut. Nah kebetulan kalau di lingkungan kampung saya ini tepatnya Dukuh Ngaglik. Ngaglik itu terdiri dari RW 7 Dukuh Ngaglik. Nah Ngaglik itu dipecah lagi menjadi tiga kelompok tapi jadi satu, antara lain Dukuh Jaraan, Dukuh Segaran, Dukuh Ngaglik itu jadi satu. Awalnya hanya Dukuh Ngaglik tok, tapi perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, bertambahnya penduduk akhirnya terpecah menjadi Dukuh Ngaglik, Dukuh Jaraan, Dukuh Segaran. Cuman satu gotong royong, satu RW, ya istilahnya itu satu kampung. Terus ini mengadakan sedekah bumi itu jatuh pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini namanya sedekah bumi. Itu malah sejak ingat saya, sejak mbah-mbah saya sampai bapakku, sampai saya, mungkin sampai anak-anakku, sampai sekarang ini tetap mengadakan kesenian. Tetap mengadakan kesenian itu sudah menjadi tradisi atau budaya, adat budaya yang sudah berjalan sejak nenek moyang kita. Awalnya waktu itu menurut buyut saya itu malah hanya janggungan. Terus mbah saya itu sudah diadakan kesenian wayang orang sama ketoprak. Saya alami sendiri ya juga ketoprak, wayang orang sampai sekarang. Walaupun sekarang mungkin penggemar atau penonton itu sudah tidak seperti zaman dulu, teman masih tetap dilaksanakan atau masih diburi-buri. Itu istilahnya mengadakan kesenian ini unjuk syukur sama Gusti Kang Maha Agung, sudah diberkahi, dikasih kesehatan, dikasih kesarasan, dikasih ketentraman, ekonomi ya alhamdulillah sudah bisa meningkat, sudah seperti dulu. Makanya unjuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat sedekah bumi, sedekah gunung dan lain sebagainya masih dipertahankan sampai sekarang. Ini masalah sedekah. Terus mungkin walaupun tidak ditanyakan, ya, ada ritual lagi itu yang namanya baritan. Itu jatuh pada bulan mau menjelang Suro. Jadi pas itu bulannya bulan besar mau menjelang Suro. Itu tepatnya kalau harinya sama sedekah bumi atau sedekah desa, di kampung itu kalau harinya tidak ada Selasa Kliwon cuma Kliwon. Cuman itu sudah menjadi patokan kita masyarakat, keyakinan masyarakat jatuh pada hari Selasa Kliwon. Itu bulan Kaidah, makanya baritan itu tetap hari malam Selasa Kliwon mau menjelang Suro, jadi jatuh pada bulan besar. Lah bedanya antara baritan sama sedekah bumi, bedanya antara baritan sama sedekah bumi, kalau sedekah bumi itu istilahnya unjuk syukur sama Gusti Kang Maha Agung, kesarasan, rezeki, kehidupan, usaha dan lain sebagainya. Masalah itu cuman kalau baritan itu memang baritan itu tolak bala, namanya tolak bala. Itu mungkin kehidupan masyarakat di ini jangan sampai harapan kita jangan sampai keserang penyakit, keserang yang tidak kita inginkan, biar masyarakat tetap hidup tentram, sehat, walafiat. Ini kalau mengenai masalah baritan. Kenapa kok sampai berjalan sampai sekarang? Karena waktu dulu sudah menjadi keyakinan masyarakat. Memang ada keyakinannya menurut sejarah itu satu kampung itu hampir kena penyakit semua, hampir kena penyakit semua. Lah akhirnya ada 1-2 orang, 3 orang yang istilahnya itu kalau di Jawa namanya prihatin atau merenung semedi. Itu kalau waktu bapak itu. Nah, akhirnya ada petunjuk dari jamaah kuasa Allah bahwa untuk diadakan semacam baritan itu jadi
Jadi kalau kalitan itu istilahnya pasang uang dengan menolak segala sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk penyakit, rencana dan lain sebagainya. Itu kalau kalitan itu. Nah, ada 1-2 orang yang tidak percaya dengan adanya itu. Tidak ada yang tidak percaya, akhirnya yang berawasan betul. Akhirnya dia satu rumah tidak ada yang istilahnya waras, sehat. Semua penyakit semua, akhirnya malah ada yang sampai meninggal. Makanya akhirnya tradisi semacam itu tidak berani menghapus atau tidak berani meninggalkan. Makanya berjalan sampai sekarang masih dilanjutkan dengan generasi penerus, termasuk saya yang generasi mungkin sudah generasi sampai 4 tahapan. Kalau saya mungkin kalau anak saya sudah generasi kelima. Masalah itu dan sebagainya. Ada lagi? Kalau Baraja itu untuk saat ini belum berapa? Kalau Baraja sampai saat ini ya masih digunakan untuk istilahnya itu apa ya? Meditasi. Masih meditasi. Keraton pun 2 bulan sekali, 1 bulan sekali tetap masih ke Wonorejo. Ini kan kalau yang dari jauh-jauh ya memang masih ke sana. Nah, yang meditasi. Kalau wong Jawa sekarang ya dinamakan nenepi. Ternyata memang kalau orang Jawa itu kebiasaan menenepi, meditasi itu cari tempat yang sepi. Memang cari tempat yang sepi. Jadi tidak terganggu sama sama suara-suara lainnya. Makanya kalau orang Jawa kebanyakan cari tempat yang sunyi, yang sepi. Itu istilahnya gitu, jangan sampai istilahnya meditasinya tersebut jangan sampai terganggu suara-suara lain. Makanya kan Wonorejo sampai sekarang itu kan malam Jumat itu ya 1, 2, 3 itu yang masih tetap ada yang di sana. Wonorejo. Lagi Sama pas waktu sore itu kan katanya ada yang apa ngasih air gitu itu. Nah itu kalau masalah itu Temu Tirta toh. Nah Temu Tirta ini memang awalnya itu 2017 baruan 2011 antara itu kan banyaknya penduduk itu kan kalau penduduk kan terlalu bisa nanti kan terlalu tambah terus. Nah kalau air kalau tidak di apa ya diobeni, tidak diuri-uri, gimana caranya? Itu kan sulit sekali untuk kebutuhan kita masyarakat khususnya Desa Sambiran. Makanya waktu 2011-2012 itu Pak Kadesnya Bapak Marzuki waktu itu. Saya kebetulan di Balai Desa ngobrol-ngobrol, terus dengan adanya Temu Tirta pertama kali itu berhubung di sini lingkungan sini khususnya Kecamatan Selo itu istilahnya desa wisata itu memang yang pertama kali untuk istilahnya menggait dari wisata-wisata lain. Ini yang intinya 2 kalinya itu istilahnya itu berusaha memohon sama yang kuasa biar nanti air yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat Sambiran paling tidak bertahan, syukur-syukur malah tambah. Makanya diadakan ritual Temu Tirta antara air merbabu, air suci dinamakan air suci, terus dari Muncar itu Merapi itu dinamakan Tirta Baruka, disatukan ya, diadakan upacara ritual dan sebagainya. Ini ya alhamdulillah sampai sekarang air itu ya terlalu ya, cukup lah. Alhamdulillah sampai sekarang cukup. Malah ada lagi yang menggali air walaupun bibitnya baru kecil. Itu ada yang di kampung itu ada yang menggali air, sumber air yang bisa kecil. Akhirnya kan mungkin kalau pengamat saya itu ya dengan adanya ritual Temu Tirta itu ada manfaatnya. Paling tidak air itu masih bertahan dan malah kebetulan ada yang itu dan cari sumber
mata air ya bisa berhasil walaupun debitnya atau nominalnya masih terbatas, bisa berhasil. Mungkin dengan adanya ritual semacam itu ya bisa, cuman waktu dulu ya memang sulit malah. Sekarang ya alhamdulillah masih malah kecukupan. Kalau masalah itu ritual ketemu itu menjelang suro. Jadi biasa ini suro abuge. Mungkin suro naga suro itu dilaksanakan di Joglo, Mandala untuk sesaji ke Merapi. Terus ini yang hari kedua, kalau hitungan Jawa itu Jawa Bugi. Itu masalah. Terus masih lagi. Jadi ini yang pertama sejarah BB6, gitu. Yang kedua tradisi sedekah gunung, yang ketiga itu sedekah bumi atau merti dusun, yang keempat sedekah Temu Tirto. Yang di kawasan Sambilan ini itu ya memang ada semacam itu, makanya masih berjalan sampai sekarang karena tidak berani meninggalkan. Kalau memang Temu Tirto ya itu yang sebelah selatan itu manfaat betul itu. Ada yang menggali seperti ini Pak Kaji Partun itu di depan aja, walaupun dikonsumsi mungkin hanya 2 orang menggali di depan bisa di Dukuh Kentongan Pak Kaji Partun. Di Dukuh Kuncen itu ya ada yang menggali di samping kampung itu ya bisa berhasil. Nah, mungkin dengan adanya Temu Tirto ya bisa dikaitkan semacam itu. Sudah, apalagi masih? Sampun Pak. Apalagi? Nantinya kalau misalnya ada kekurangan bisa WA. Ya aku ya bisa, nanti tak cerita sampai lewat HP ya bisa. Misalnya masih ada yang lupa tidak ditanyakan. Ya udah ya sekian dulu ini untuk saya yang istilahnya itu untuk apa ya, membaca sejarah alam banyak BB6. Kurang lebihnya saya maaf karena ini saya hanya pegang sejarah di dominan dari Mbah tak pegang. Kebetulan aku di dunia ini itu ini kebetulan memang ini bukan apa itu, bukan rekayasa. Ini memang betul. Waktu mbah saya itu ke keraton itu tiap Kamis pagi, Rebu sore petik sayur sama bunga, nanti Kamis itu berjalan kaki ke keraton itu. Terus pulang pergi itu jalan kaki, itu betul itu. Jadi bukan rekayasa itu. Karena adik-adik sekarang jalan 2 kilo sudah capek. Padahal ke keraton itu hampir 50 kilo loh. Dari sini 50 kilo loh. Sekarang kalau pulang pergi 100 kilo. Ya semoga ini perjalanan saya nanti bisa manfaat untuk ada semua, untuk nambah pengetahuan. Dan ini jangan nanti tertolong, jangan dilupakan sejarah-sejarah semacam ini, karena sudah saya bilang bahwa kita hidup sekarang untuk menjalankan amanah dari nenek moyang kita yang berjuang dulu pertama kali waktu itu pikiran terus sampai mempertahankan negara, mempertahankan bumi pertiwi. Kita hanya tinggal mengisi atau mempeni atau merawat, ya toh. Jadi jangan sampai tinggalkan sejarah semacam itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Juru Kunci selaku pengasuh atau abdi dalam Keraton Surakarta. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan semoga bermanfaat.